Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Ini kami akan mempresentasikan hasil percobaan kami, yaitu yang pertama lab 1 melakukan serangan man in the middle menggunakan can enable. Yang kedua lab 4 analyzing a network using Captcha network analyzer. Oke, sebelumnya kelompok 3 beranggotakan saya sendiri Muhammad Iqbal Devai, terus ada Permana Bangun, terus ada Alfredo Hamunangan, terus saya Rada Triyono. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang lab 1, yaitu melakukan serangan man in the middle menggunakan can enable. Can enable adalah alat pemulihan kata sandi yang memungkinkan pemulihan kata sandi dengan sniffing jaringan dan memecahkan kata sandi yang terenkripsi. Kita telah mempelajari di lab sebelumnya cara mendapatkan nama pengguna dan sandi menggunakan Wireshark. Dengan hanya menangkap paket yang cukup menyerang dapat mengekstrak nama pengguna dan sandi jika korban mengautentikasi dirinya di jaringan publik, terutama di situs web yang tidak aman. Setelah kata sandi diretas, penyerang dapat dengan mudah masuk ke akun email korban atau menggunakan kata sandi untuk masuk ke PayPal mereka dan menguras rekening bank korban. Mereka bahkan dapat mengubah kata sandi untuk email tersebut. Varietas dapat menggunakan Wireshark untuk mendekripsi bingkai dengan kata sandi korban yang sudah mereka miliki. Metode lain di mana Varietas mendapatkan nama pengguna dan kata sandi dengan menggunakan can enable untuk melakukan serangan man in the middle atau MITM. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk melihat lalu lintas jaringan dan melakukan RP poisoning, memantau serangan man in the middle dan jaringan sniff untuk kata sandi. Untuk melakukan percobaan ini kita membutuhkan yang pertama ada can enable tentunya, terus OS Windows yang kita gunakan adalah Windows Server 10. Untuk attackernya kita menggunakan Ubuntu, dan untuk victimnya kita menggunakan Windows 10 juga. Terus ada browser yang terkoneksi dan internet, hak administratif untuk menjalankan. Untuk sekilas tentang serangan man in the middle adalah bentuk penyadapan aktif di mana penyerang membuat koneksi independen dengan korban dan menyampaikan pesan di antara mereka, membuat mereka percaya bahwa mereka berbicara dengan langsung atau sama lain melalui koneksi pribadi, padahal sebenarnya seluruh percakapan dikendalikan oleh penyerang. Serangan MTIM atau man in the middle memiliki banyak variasi dan dapat dilakukan pada line yang diaktifkan. Oke, langsung saja untuk mulai masuk ke langkah percobaannya. Yang pertama kita menginstalkan enable-nya, cari file ca_setup.exe. Nah, ini kita open aja. Nah, ini can enable-nya. Muncul security warning, jika muncul security warning nanti klik run atau jalankan. Kalau kayak gini kita next saja langsung. Nah, next lagi. Kita pilih location penyimpanannya, kita simpan di mana can enable-nya. Kalau udah klik OK, terus yes, klik next, habis itu
instalasi selesai, kita klik finish. Nah, di sini muncul pop-up WinCap installation. Karena sebelumnya kita udah install, kita klik don't install aja. Oke, setelah itu kita masuk ke Windows 10 pada virtual. Lalu kembali ke 10 lagi, kita jalankan can enable-nya dari aplikasi. Kembali ke Windows 10 terus jalankan can enable-nya. Kita search aja. Oh, ini aja di desktop udah ada. Kita open aja. Nah, ini adalah halaman utama dari aplikasi Canable-nya. Setelah itu, untuk mengkonfigurasi Ethernet, kita klik configure pada menu bar configure. Nah, sini muncul ada alamat IP kita. Lalu kita pilih alamat IP kita. Setelah itu kita klik apply, lalu OK. Nah, setelah itu kembali ke halaman utamanya. Sini ada icon di sebelah folder ini, stop, start, dan atau stop. Kita klik untuk mulai sniffing. Lalu masuk ke tab sniffer. Nah, di sini sudah muncul alamat IP kita, MAC address-nya. Setelah itu, langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Permana Bangun. Saya persilakan. Baik, terima kasih Muhammad Iqbal Rifai. Oke, langsung saja. Cara melanjutkan. Tadi udah sampai di sini, di sniffer, di tab sniffer ya. Oke, selanjutnya kita klik ini, ada ditulis ya. Kita klik. Kemudian di bagian target kita pilih align my subnet. Kemudian di Prometheus mode scanner-nya kita klik al aja. Lalu oke. Kita tunggu. Oke. Nah, jadi di sini udah ada alamat IP-nya yang terdeteksi. Kemudian masuk ke APR.
Di APR ini kita klik di sini di dalam tampilan ini ya. Kemudian klik add tools juga. Ya, di sini dipilih IP mana saja atau komputer mana saja yang ingin di sniffernya. Jadi ini alamat IP-nya, ini alamat IP yang Ubuntu. Kemudian klik di sini alamat IP yang Windows. Lalu oke. Jadi udah masuk di sini dan statusnya masih idle ya. Kemudian selanjutnya adalah diklik bagian dari start atau stop APR-nya. Kita klik, lalu akan berubah statusnya menjadi poisoning. Nah, di sini di bagian paket ini nantinya akan menangkap aktivitas yang terjadi di alamat IP yang di Windows atau di Ubuntu yang kita masukkan tadi. Untuk mencobanya, langsung kita masuk ke Ubuntu-nya. Kita coba masukkan FTP, alamat IP-nya. Kemudian masukkan nama usernya. Di sini di Windows usernya adalah tahu ya. Lalu oke, passwordnya yaitu kita masukkan secure ya, nggak ada password yang tertampil. Oke, di sini saya udah masuk di bagian Windows FTP login, user login-nya remote system tipe in Windows NT ya. Oke, kalau kita lihat di can enable-nya di bagian paket ini ada perubahan, yaitu tadi 0 sekarang menjadi 7 dan 9. Artinya kalau kita lihat di situ ada paket yang masuk atau ada paket yang di sini. Oke. Dan ini baru paketnya. Kita coba klik di bagian password. Nah, kalau kita lihat di bagian tab ini ya. Di sini kita bisa lihat ada FTP, ada notifikasi 3. Kita klik aja. Oke. Jadi ini tadi yang saya masukkan dari Ubuntu melalui FTP ya, FTP. Username-nya adalah tahu, kemudian passwordnya adalah 123456. Jadi yang paling bawah ini ya, yang ketangkap. Jadi kita bisa melihat username-nya apa, passwordnya apa. Oke, itu adalah salah satu teknik sniffing ya, melalui tools yaitu KN Enable. Oke, selanjutnya kita masuk ke lab part, yaitu adalah analyzing a network using CAPTCHA Network Analyzer. Di lab part ini nantinya ada network traffic analysis, communication monitoring, kemudian network communication monitoring juga, lalu network problem diagnosis, network security analysis, network performa detecting ya, lalu ada network protocol analysis. Oke, langsung saja di sini kita menggunakan Windows Server 2016 di virtual mesinnya. Kita buka aja. Lalu di sini masuk ke toolsnya ya. Ke directory kita cari. Di bagian sniffing tools lalu CAPTCHA Network Analyzer ya. Oke, lalu kita double klik aja untuk menginstalnya. Next, I accept the agreement, lalu next, kemudian next lagi, penyimpanan default aja, lalu next, ini lalu next aja default ya, kemudian default juga next, lalu next dan install. Kita tunggu proses setelah selesai. Sementara Nabi menunggu ya, kita close saja ya.
Oke, di sini membaca dahulu ya sebelum lanjut ya. Jadi kita nggak usah baca aja ya. Nanti waktunya kita langsung naik aja. Lalu di sini finish dan ini kita klik close program untuk membukanya. Oke, ini ada beritahuan ya, ada demo version, jadi versi demonya trial 14 hari, 15 hari. Kita klik OK aja. Oke, ini tampilan awalnya dari kelas Captcha 10 Enterprise demo, versi demo. Kemudian di sini kita pilih local network adapternya. Di sini ada Ethernet dan Ethernet 2. Saya di sini akan memilih di Ethernet 2-nya. Ya, di Ethernet 2 di sini yang terhubung ke internet ya. Kemudian untuk melakukan sebuah analisa, kita klik start. Di sini full analysis ya, full analysis, kemudian klik start. Oke, ini ada tampilan dashboardnya. Oke, ini ada security alert. Kita klik OK aja. Kemudian di sini ada online leisure-nya, ada ini ya, ada tampilan webnya. Kemudian di sini dashboard. Dashboard di sini ada menampilkan beberapa data. Di antaranya adalah global, kemudian juga ada traffic, lalu IP, kemudian di sini ada aplikasi. Kemudian masuk ke summary ya. Di sini nanti ada beberapa diagnosis, kemudian traffic, lalu address, protokol. Kemudian kita masuk ke diagnosis. Diagnosis ini nantinya akan ada tampilan ya, biasanya di sini ada information event-nya, kemudian notifikasi event ya. Ada kemudian masuk ke protokol. Oke, di protokol ini akan ada beberapa tampilan. Di antaranya adalah di sini ada TCP, SSL, HTTPS dan sebagainya. Lalu ada MAC. Nah, di sini akan ada tampilan dari alamat MAC address-nya ya. Kemudian di sini ada IP address point. Kemudian di sini juga ada match conversion ya. Dan ada IP conversion juga. Tentunya di sini ada beberapa IP yang ditampilkan. Lalu ada TCP conversion. TCP conversion ini adalah dari beberapa port yang ditampilkan. Di antaranya di sini kita bisa lihat ada 443, 80, 443, 80. Oke, mungkin sampai sini, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya untuk selanjutnya, yaitu adalah Alfredo Silalahi. Oke, untuk Alfredo silahkan. Oke, terima kasih buat Permana. Nah, di sini saya akan melanjutkan langkah-langkahnya, yaitu langkah selanjutnya yaitu dengan mengklik 2 kali conversation di daftar percakapan IP, yaitu dengan untuk melihat analisis lengkap paket antara 2 IP, yaitu dengan memeriksa percakapan antara
IP 10.10.10.16 dan 200.122.209.78. Kemudian kita bisa membuka window untuk menampilkan analisis paket lengkap antara 10.10.10.16 dan 200.122.209.78. Kemudian tab conversation TCP secara dinamis menampilkan status real time dari percakapan TCP antara pasangan node. Kemudian kita bisa klik 2 kali node untuk menampilkan analisis penuh dari paket tersebut. Selanjutnya daftar transaksi menampilkan transaksi TCP antara pasangan node yang dipilih. Tab ringkasan transaksi menampilkan ringkasan transaksi. Kemudian tab conversation UDP secara dinamis menampilkan status conversation UDP secara real time antara dua node. Panel di bawah tab memberi paket terkait dan aliran data yang direkonstruksi untuk membantu Anda menelusuri untuk menganalisis conversation. Kemudian pada tab matrix kita dapat melihat node yang berkomunikasi dalam jaringan dengan menghubungkannya dengan garis secara grafis. Kemudian bobot setiap garis menunjukkan volume lalu lintas antara node yang diatur dalam elips yang luas. Selanjutnya kita dapat dengan mudah menavigasi dan beralih antara statistik global dan detail node jaringan tertentu dengan mengalihkan node sesuai di jendela Node Explorer. Kemudian pada tab paket memberikan informasi asli untuk setiap paket. Kita bisa klik 2 kali sebuah paket untuk melihat informasi lengkap dari paket decoding. Kemudian paket decode terdiri dari 2 tampilan utama, yaitu tampilan hack dan tampilan decoding. Pada tab log memberikan log global, log DNS, log email, log FTP, log ICQ, log MSN, dan Yahoo Log. Kemudian kita dapat melihat log conversation TCP, akses web, transaksi DNS, komunikasi email, dan lainnya. Kita juga dapat melihat MSN atau Yahoo Messenger yang berjalan di sistem. Kita dapat melihat log MSN dan Yahoo yang berjalan. Kemudian pada tab laporan menyediakan 28 laporan statistik dari jaringan global ke node jaringan tertentu. Kemudian kita dapat mengklik hyperlink masing-masing untuk informasi, atau kita dapat menggulir ke bawah untuk melihat laporan rinci lengkap. Kemudian kita bisa klik stop setelah menyelesaikan tugas kita. Dalam waktu nyata, penyerang dapat melakukan analisis ini dalam upaya untuk memperoleh informasi sensitif serta menemukan celah jaringan apapun. Oke, sekian dari analisis kami pada lab 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.